Shalom dan selamat pagi semua. Dimanapun Anda berada, diucapkan selamat Hari Paskah. Puji Tuhan karena pada hari ini kita dapat bersama lagi untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan, bukan di dalam pujian dan penyembahan, tapi kita dapat menerima berkat daripada firman Tuhan yang akan menjadi makan rohani kita setiap hari, ya. Jadi pada pagi hari ini saya mau membawa kita hari ini dan pagi ini bersama dengan 11 April 2020 saya mau membawa kita untuk melihat firman Tuhan dalam surat Paulus kepada yang pertama, yaitu surat Paulus kepada Titus 2 ayat yang ke-14 dan seterusnya di dalam Roma 14 ayat yang ke-9 dan seterusnya nanti dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika 1 Tesalonika 5 9 sampai 10 di sana, ya. Jadi mari kita lihat bersama ayat firman Tuhan dalam Titus 2 ayat yang ke-14 berkata seperti begini. Oke. Lihat pembacaan kita masing-masing dalam ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Oke. Itu pembacaan yang pertama dalam Roma 14 ayat 14 ayat yang ke-9 pula berkata seperti begini. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dan pembacaan yang ketiga terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah kata firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya ungkapkan pada Jumat bahwa berita tentang kematian Kristus, ya, berita tentang kematian Kristus tidak berhenti sampai di situ saja, ya. Dan saya percaya bahwa berita tentang kematian Kristus punya tujuannya sendiri, ya, punya tujuannya sendiri. Nah, saya percaya bahwa Allah Bapa di surga punya rencana yang tersendiri akan kematian Kristus di atas kayu salib. Sebab tidak mungkin Tuhan Yesus mati secara percuma, ya, mati terkorban secara percuma tanpa alasannya. Saudara yang saya kasihi, nah, kalau saudara mau bertanya kepada saya apa sebabnya, saya akui bahwa saya juga manusia biasa yang ada keterbatasan dalam pengetahuan. Tetapi jika kita bertanya kepada Rasul Paulus dan kita membaca dalam suratnya, pasti dia ada jawabannya, ya? Dan maka itu pada hari ini saya mengutip beberapa ayat tulisan Rasul Paulus. Dan apakah rencana Allah atau apakah tujuannya Allah
akan kematian Kristus di atas kayu salib bagi kita. Apa rencana, apa tujuannya Allah akan kematian Kristus di atas kayu salib bagi kita? Dan diantaranya adalah yang pertama, kalau kita lihat seperti dalam pembacaan sebentar tadi ya, di dalam Titus 2 ayat yang ke-14, tetapi lebih afdal, lebih bagus kita baca dari ayat yang ke-11 lagi. Titus 2 ayat ke-11 berkata seperti begini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Itulah kata 14, yang menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala jahat dan menguduskan bagi dirinya suatu umat yang kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, kalau kita lihat dalam bahagian ini, yang pertama ya, rencana Allah Bapa akan kematian Kristus di atas kayu salib, yaitu Yesus mati di atas kayu salib karena Ia membebaskan kita dari segala kejahatan. Yesus mati membebaskan kita dari segala kejahatan ya. Oke. Nah, Alkitab berkata Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya ya. Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Itulah ayat firman Tuhan dalam ayat ke-14 sana, Titus 2:14. Inilah jawaban Paulus mengapa mengapa Kristus menyerahkan dirinya ya. Dia menyerahkan dirinya untuk menebus kita ya. Sekali lagi, Yesus menyerahkan dirinya untuk menebus kita. Kata menebus ini disebut redeem, adalah suatu kata yang dipakai dalam hal membebaskan seorang budak hamba kalau dahulu. Oke. Jadi seorang budak menebus seorang budak agar merdeka. Maka bila seorang, kalau dalam perjalanan, bila seorang budak itu dibeli oleh tuannya, maka secara langsung dia akan menjadi hamba kepada tuannya itu. Tetapi pada suatu saat apabila budak atau hamba itu mau ditebus kembali, haruslah dibayar dengan satu jumlah uang yang cukup untuk penebusan, untuk pembebasan. Tetapi dalam perjanjian baru, saudara, kita sudah ditebus, oleh darah Kristus yang mahal, darah yang kudus, darah Kristus yang mengalir di atas kayu salib untuk penyucian dan pengudusan dosa bagi kita. Saudara, kalau kita lihat dalam surat Petrus ya, 1 Petrus, surat Rasul Petrus pada jemaat di perantauan, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19 ya. Apa kata Rasul Petrus? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itulah kata Rasul Petrus ya. Kita ditebus oleh kuasa darah Kristus. Yesus mati di atas kayu salib
Karena Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Yesus menebus kita dari apa? Yesus menebus kita dari segala kejahatan. Nah, kata kejahatan ini dipakai dalam bahasa aslinya berarti pelanggaran. Nah, saya dan saudara orang telah melakukan pelanggaran. Jadi Yesus telah menebus kita daripada kesalahan, daripada pelanggaran. Nah, mengapa kata pelanggaran ini dipakai? Karena dosa seperti inilah yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Ya. Pada dasarnya pelanggaran adalah suatu penolakan. Pelanggaran ini adalah satu penolakan terhadap hukum Allah. Pelanggaran ini juga adalah suatu penolakan atas terhadap kedaulatan Allah. Nah, itulah pelanggaran, ya. Karena menolak terhadap kedaulatan Allah. Jadi sekarang saudara, kita dapat melihat mengapa kalau kita lihat yang menjadi tema utama dalam pemberitaan Kristus Yesus adalah yaitu kerajaan Allah. Tema pemberitaan Kristus adalah kerajaan Allah. Sebabnya adalah saat kita sebelum kita mengenal Kristus, kita tidak mengerjakan kehendak Allah, kita mengerjakan kehendak kita sendiri, Kita hidup semaunya kita. Kita tidak mau peduli dengan isi hati orang lain, apalagi kehendak hati isi Allah. Karena itu kita tidak peduli apakah Tuhan itu ada atau tidak. Nah, itulah keadaan hidup kita dulu, apalagi dengan kedaulatannya. Karena itu saudara, penolakan terhadap pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita menjadi dosa ataupun pelanggaran. Nah, dahulunya saudara, kita tidak peduli 10 perintah Tuhan, Emang kita tidak peduli dengan 10 perintah Tuhan, apalagi perintah-perintah yang lainnya. Begitulah cara hidup kita. Tetapi begini, apabila Yesus menebus kita, apabila Yesus menebus kita dari cara hidup kita yang lama, apabila Yesus menebus kita daripada hidup yang demikian, penebusan Kristus bukan sekadar dari segi hukumnya. Penebusan bukan sekadar mencabut status bersalah kita, namun kita ditebus dengan segenap, dengan segenap cara hidup kita di dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Yesus mati di atas kayu salib karena Yesus membebaskan kita daripada kejahatan ataupun pelanggaran. Yang kedua, masih lagi dalam ayat 14 di sana. Yang kedua dalam Yesus mati menguduskan baginya suatu umat. Apa maksudnya di sana? Yesus mati menguduskan bagi dirinya suatu umat. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan, Rasul Paulus melanjutkan dengan berkata bahwa Kristus menyerahkan dirinya untuk menebus kita dari cara hidup kita yang lama, untuk menguduskan dirinya umat kepunyaannya. Perhatikan kata menguduskan baginya. Apa arti kata menguduskan baginya? Menguduskan baginya Tuhan. Nah, ini berarti Kristus tidak menyelamatkan kita semata-mata demi kepentingan kita, yakni agar kita diselamatkan dan mendapat tempat di surga. Bukan itu saja, tetapi Yesus mati dengan tujuan yang sangat khusus, Yesus mati demi menguduskan dirinya suatu umat. Nah, indah sekali kalau kita lihat bagian ini, Saudara, perhatikan kata menguduskan. Saya mau kita mengerti lebih dalam arti menguduskan dalam bagian ini. Kata ini dalam bahasa asli Yunaninya, secara harfiah, menguduskan ini adalah diterjemahkan dalam arti kata membersihkan ataupun membuat bersih. Nah, itulah kata menguduskan. Menguduskan, membuat sebersih-bersih. Wah. Kalau
Yesus mati bagi saya dan saudara, lalu Tuhan memberi kita, lalu Tuhan menguduskan kita. Bukan sekadar menguduskan, tapi Tuhan menguduskan kita, membersihkan kita, membuat sebersih-bersihnya, ya, daripada Tuhan membersihkan kita daripada segala yang menjijikkan. Tuhan membersihkan kita dari segala noda. Tuhan membersihkan kita daripada segala kotoran-kotoran. Dan Yesus melakukan ini karena Tuhan Yesus menginginkan suatu umat miliknya secara pribadi, ya. Dan umatnya itu pula Tuhan mau memiliki umatnya yang kudus, bukan yang kotor. Tuhan menginginkan umatnya yang kudus, yang bersih daripada segala kejikan dosa, perbuatan dosa. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan. Saudara, mungkin dapat kita bayangkan bagaimana kehidupan kita sebelum kita menerima Kristus. Kalau diimbau bagaimana keadaan kita sejak dari semula, bagaimana cara hidup kita sebelum kita menerima Yesus Kristus sebagai selamat, mungkin jauh beda daripada hidup kita setelah kita menerimanya sebagai juru selamat, ya. Dan saya percaya, ya. Mungkin sebelum ini kita mau datang kepada Tuhan, mau datang berbakti di gereja pun kita rasa ada rasa malu, ya. Mungkin kita malu oleh karena pergaulan hidup kita yang tidak baik. Orang kenal siapa diri kita, orang tahu kita dahulunya hidup dalam penipuan, mencuri, berjudi, kecanduan dengan gam, makan dan sebagainya. Tetapi itu dahulu, saudara. Kalau kita imbau bagaimana hidup kita dahulu. Tetapi sekarang, setelah saudara sudah bertobat, setelah saudara sudah memberi dirimu kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, hidup kita diubah, ya. Dahulu kita kotor, dahulu kita sebenarnya jijik, ya. Ada kotoran-kotoran dosa segala yang telah kita perbuat selama ini. Tetapi saudara, saya menyatakan kepada kita, Yesus mati karena Dia bukan saja mau menebus kita, tetapi Dia mau menguduskan kita, membersihkan kita daripada segala kejahatan, membersihkan kita dengan sebersih-bersihnya daripada segala kejijikan. Nah, persoalannya, kenapa Tuhan membuat begitu? Kenapa Tuhan mau menguduskan saya daripada segala kejijikan? Sebab begini, ya. Sebab Tuhan Yesus, Dia mau umatnya, ya, umat yang menjadi kepunyaannya, umat yang menjadi miliknya, itu saudara, adalah umat yang kudus. Tuhan mau memiliki umatnya yang kudus, yang bersih sebersihnya daripada kehidupannya, yang bersih daripada segala kejahatan. Maka itulah saudara, sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan, karena Allah Bapa memang punya rencana yang berbeda, ya, daripada apa yang kita pikirkan. Kita sebenarnya tidak setuju, kita sebenarnya tidak sanggup dengan apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi rencana Allah Bapa yang begitu indah sebenarnya, sehingga Dia merelakan anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib, agar kita dikuduskan dengan darah Kristus, disucikan, dibersih sebersihnya daripada segala kejahatan. Maka itu kita bersyukur kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, masih dalam ayat yang ke-14 di sana. Ayat ke-14. Umat yang rajin berbuat baik. Oke. Umat yang rajin berbuat baik, kata firman Tuhan. Nah, umat yang rajin. Saudara, begini, mengapa Allah memilih kita menjadi kepunyaannya sendiri? Dalam surat Titus melanjutkan dengan memberitahu kepada kita seperti begini. Suatu umat kepunyaan
pekerjaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Saudara, mari camkan kata ini baik-baik ya. Mengapa Tuhan inginkan kita rajin berbuat baik? Inginkan umat yang rajin berbuat baik. Mengapa? Sebab jika bukan dengan cara berbuat baik, maka dengan cara apa lagi kita dapat bersinar bagi Tuhan? Kalau kita bukan hidup berbuat baik, rajin berbuat baik, dengan apa cara lagi kita dapat bersinar bagi Tuhan? Dengan cara apa lagi kita dapat memuliakan nama Tuhan? Dengan cara apa lagi kita dapat memuliakan nama Allah Bapa kita di surga? Itu sebabnya Yesus berkata dalam khotbahnya di atas bukit ya. Berkhotbahnya di atas bukit. Minta maaf. Di dalam Injil Matius 5:16 saya akan baca buat kita. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Sebenarnya begitu kehidupan kita. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan, perbuatan-perbuatan yang indah, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, Tuhan Yesus menginginkan umatnya bukan saja yang kudus, suci, bersih, tetapi rajin berbuat baik. Nah, maka itu saudara, mengapa Yesus rela mati di atas kayu salib? Karena dia mau bukan saja supaya kita menjadi umat yang suci, kudus, tetapi lebih daripada itu, sekali lagi saya katakan bahwa supaya kita menjadi umat yang rajin berbuat baik. Saudara, selidiki dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita sebelum kita mengenal Kristus? Bagaimana hidup kita sebelum kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita? Apakah baik kehidupan kita? Ataupun sebaliknya? Itu yang menjadi persoalannya ya, di dalam kehidupan kita. Maka itu saudara, sekali lagi ya, Yesus Kristus mati menguduskan hidup kita, dan dia juga ingin supaya supaya umatnya itu yang dikuduskannya itu rajin berbuat baik. Bagaimana kira-kira menurut saudara, apa perbuatan baik itu? Ya? Apakah perbuatan baik yang telah engkau lakukan selama ini? Apakah perbuatan baik itu, kalau contoh sekarang kita diperhadapkan dengan COVID-19 ya, apakah perbuatan baik itu sekadar kita lihat ada orang lain susah lalu kita memberi barang makan, minum dan sebagainya? Maka itulah perbuatan baik, menolong bagi mereka yang kekurangan. Ataupun mungkin kalau hari ini saudara, pada tahun ini 2020 sempena tahun sempena Paskah pada tahun 2020 ini, perbuatan baik itu adalah di mana kita mau berikan uang ringgit yang banyak sebagai persembahan. Apakah itu bagi kita suatu perbuatan yang baik ataupun bagaimana? Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita boleh menjadi pribadi yang rajin berbuat baik apabila kita dapat berubah seluruh hidup kita ya, dan melakukan perbuatan seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Kita dapat menjadi pribadi yang rajin berbuat baik kalau apabila Yesus masuk dalam hidup kita dan menguasai kehidupan kita. Bagaimana hidup kita kalau tidak dikuasai Yesus? Sebab bila Yesus hidup dalam diri kita,
dan Yesus menguasai hidup kita, maka bila Yesus menguasai hidup kita, kita tidak lagi menjadi pribadi yang berbuat jahat. Kita tidak jadi lagi pribadi yang suka membuat segala kejahatan. Tetapi kita akan menjadi pribadi yang rajin berbuat baik. Kenapa? Karena Kristus hidup dalam diri kita. Yesus bukan saja mau supaya umatnya itu kudus, umatnya itu suci, tetapi umatnya itu juga harus rajin berbuat baik. Ya. Persoalannya itulah dalam kehidupan kita. Ya, saya akui dalam kehidupan secara pribadi, dalam diri kita sering berlawanan, karena ada keinginan daging, keinginan roh. Ya, ada keinginan daging, keinginan roh berlawan dalam diri kita. Tetapi begini saudara, biarlah segala keinginanmu selalu dipimpin oleh roh Tuhan, ya, supaya kejahatan menjauh daripadamu. Ya. Biarlah kehendak, walaupun begini, mungkin kehendak keinginan hati kita, keinginan daging kita itu meluap-luap, ya. Tetapi biarlah kehendak Yesus saja yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Sebab Yesus telah mati bagi kita. Dia mau umatnya sendiri yang kudus, tetapi umatnya itu saudara harus rajin berbuat baik, bukan rajin berbuat kejahatan. Itu yang ketiga. Yang keempat saudara, dalam Roma 14 ayat yang ke-9. Roma 14 ayat yang ke-9 berkata seperti begini. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saudara, katanya di sini Yesus, ya, Kristus mati dan dia hidup kembali, ya. Yesus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Bukan saja kepada orang yang mati, tetapi kepada kita yang hidup ini. Artinya bagaimana? Artinya bila Yesus menjadi Tuhan baik orang mati atau hidup, maksudnya Tuhan Allah, Tuhan Yesus tidak ingin lagi umatnya yang sudah dikudus itu hidup dengan dirinya sendiri lagi, ya. Bukan hidup untuk dirinya sendiri lagi. Saudara, dahulu mungkin saja kita mau buat apa saja yang kemauan kita. Kita mau apa yang menjadi keinginan kita, ya. Dahulu sebelum engkau mengenal Kristus, engkau tidak peduli. Mungkin kita tidak dahulu kita tidak peduli mana yang baik, mana yang jahat. Kalau dahulu kita tidak peduli mana perbuatan yang haram, mana perbuatan yang halal, ya. Mana perbuatan yang positif, mana perbuatan yang negatif. Itu dahulu sebelum kita mengenal Kristus. Tetapi sekarang saudara, apabila bila Yesus Kristus, dia sudah mati buat kita, dia sudah menebus kita, dia sudah menguduskan kita, menyucikan sebersih-bersihnya. Sekarang Tuhan Yesus tidak mau lagi kita hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup sekarang untuk Tuhan, ya. Hidup untuk Tuhan itu bagaimana? Hidup untuk Tuhan itu seorang itu saudara menjadi pribadi yang benar-benar takluk kepada Tuhan, ya. Orang yang takluk kepada Tuhan, yang mana hidupnya suka melayani Tuhan, yang hidupnya yang murah hati kepada pelayanan Tuhan, yang hidupnya yang suka memuji Tuhan, yang hidupnya suka beribadah kepada Tuhan, yang hidupnya suka bersekutu kepada Tuhan. Dahulu engkau hidup dengan kemauanmu, sekarang engkau tidak hidup dengan kemauanmu lagi, engkau hidup untuk Tuhan. Bukan lagi engkau hidup untuk kemauan sendiri. Saudara bayangkan, apa konsekuensinya dari menjadi milik Yesus. Kalau kita menjadi milik Yesus, artinya sekali lagi begini, kita tidak hidup lagi dengan demi untuk diri kita sendiri. Kalau kita milik Yesus, artinya kita tidak lagi hidup demi untuk diri kita sendiri. Begini sebagai contoh, seorang budak atau hamba, seorang budak atau hamba, dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia hidup untuk majikannya. Itu seorang budak atau hamba. Kalau seorang budak atau hamba,
dia hidup bagi majikannya. Demikianlah kita apabila kita menjadi milik Kristus. Kita bukan hidup untuk diri kita sendiri lagi, tetapi kita hidup bagi Tuhan, ya. Kita hidup melayani Tuhan. Kita hidup dan terus hidup dan berbuah baginya Tuhan. Yang keempat. Jadi saudara, Yesus Kristus mati, menurut Paulus, Yesus mati supaya ia menjadi Tuhan, yaitu supaya dia menjadi Tuhan, karena Tuhan tidak mau lagi kita menjadi, ataupun Tuhan tidak ingin lagi kita hidup dari diri kita sendiri. Yang kelima, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10. Saya akan membacakannya daripada ayat yang ke-9 sampai ke-10. Apa kata firman Tuhan? 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ini ayat yang saya suka, ya. Kenapa? Karena dikatakan dalam ayat yang ke-10, Yesus Kristus itu yang sudah mati untuk kita, ya, supaya baik waktu kita berjaga-jaga pun, baik entah waktu kita tidur, kita tetap hidup bersama-sama dengan Dia. Artinya Yesus mati supaya kita hidup bersama-sama dengan Dia, ya. Itulah rencana Allah Bapa yang begitu indah, ya. Yesus Kristus, Allah mempunyai rencana yang begitu indah supaya, ya, kita hidup bersama-sama dengan Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, sekali lagi, ya, ayat firman Tuhan berkata bahwa kita sebenarnya Allah tidak menetapkan agar kita ditimpa oleh murka dan kutukan, ya, atas pelanggaran-pelanggaran, tetapi Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal, itulah Yesus Kristus, yang mati di atas salib, supaya kelak nantinya kita boleh hidup bersama-sama dengan Dia. Hari ini kita hidup bersama-sama dengan Yesus, esok kita baru hidup sama-sama dengan, selamanya hidup, sampai kekal pun kita hidup bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaannya. Kita bukan lagi hidup dalam kesalahan-kesalahan kita, tapi sekarang kita hidup di dalam pimpinan Yesus Kristus, ya. Dahulu mungkin kita hidup dalam kejahatan, sehingga mungkin nantinya berakhir dengan hukuman. Tetapi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kelegaan, karena kelepasan, karena keselamatan kekal yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan kepada kita oleh sebab besarnya kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Itu rencana Allah Bapa, ya, yang indah buat anak-anaknya di dunia ini, demi kesejahteraan, kekekalan hidup kita di surga kelak suatu hari nanti. Ya, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka itu sebab saya katakan bahwa kematian Kristus di atas kayu salib sebenarnya Allah punya rencananya. Allah ada sebab dan rencananya. Kematian Kristus di atas salib bukan kematian secara percuma, tanpa alasan, tetapi Tuhan Allah ada tujuannya di dalam kehidupannya. Tujuannya adalah, saudara, seperti yang sudah kita lihat sebentar tadi. Yang pertama, Yesus mati membebaskan kita ataupun menebus kita daripada kejahatan, ya. Yang kedua, Yesus mati untuk menguduskan hidup kita, ya, menguduskan bagi dirinya suatu umat. Dan yang ketiga, Yesus mati menguduskan kita
agar kita menjadi umat yang rajin berbuat baik. Dan Yesus mati supaya ia menjadi Tuhan dalam Roma 14:9, dan Yesus mati supaya kita dapat hidup bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 5:9 ayat 10. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka itu mengucap syukurlah senantiasa, bersyukurlah kepada Tuhan. Apa yang terjadi lebih 2000 tahun yang lalu memang sangat mengerikan, tragis sekali di Bukit Golgota, ya, di Bukit Tengkorak kata dalam firman Tuhan kalau dalam pembacaan. Tetapi segala sesuatu yang terjadi, saudara, Allah punya rencana yang begitu indah. Allah punya rencana yang begitu Allah punya rencana sendiri demi kesejahteraan kita, keselamatan dan kekekalan hidup kita pada masa akan datang. Jadi terpujilah nama Tuhan Allah kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bersyukur semuanya dalam nama Yesus Kristus.